Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang merupakan unit kerja di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam penyusunan program, kegiatan, indikator, target, dan anggaran berpedoman pada rencana strategis KKP. Sesuai dengan kebijakan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dalam rangkai implementasi visi dan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan, ditetapkan program pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap. Dalam mencapai semua sasaran strategis tersebut, program utama yang akan dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Kuandang yakni pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap, yang kemudian dijabarkan ke dalam 5 kegiatan, yaitu yang pertama, pengelolaan kapal perikanan dan alat penangkapan ikan. Yang kedua, pengelolaan pelabuhan perikanan. Ketiga, pengelolaan perizinan dan kenelayanan. Yang keempat, pengelolaan sumber daya ikan. Dan yang kelima, dukungan manajemen dalam pelaksanaan tugas teknis lainnya. Ada beberapa kegiatan yang kami lakukan selama kami magang di PPN Kuandang. Kegiatan yang pertama kami lakukan yaitu kegiatan di Kesyah Bandaran. Yang kedua, kegiatan operasional yaitu penginputan data PIPP. Yang ketiga, uji formalin pada ikan. Yang terakhir yaitu pelayanan SPB. Salah satu tugas Kesyah Bandaraan di PPN Kuandang yaitu petugas atau pegawai Kesyah Bandaraan melakukan wawancara singkat kepada pelaku usaha mengenai distribusi ikan keluar masuk. Isi wawancara tersebut mengenai jenis ikan yang akan didistribusikan, berat ikan tersebut dan jenis kendaraan yang digunakan, dan tujuan atau asal ikan yang akan didistribusikan. Salah satu kegiatan pada seksi operasional pelabuhan yaitu penginputan data Pusat Informasi Pengelolaan Pelabuhan atau PIPP. Langkah-langkah dalam penginputan PIPP yang pertama yaitu login ke halaman web. Yang kedua, masuk ke menu utama dan pilih PIPP. Setelah itu, klik form entry. Langkah terakhir yaitu dengan melanjutkan mengklik produksi yang berada di form entry. Dan form entry juga terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, form keberangkatan kapal. Yang kedua, kedatangan kapal. Yang ketiga, produksi dan harga. Yang terakhir yaitu produksi dan harga kapal angkut. Pengujian formalin pada ikan cakalang. Adapun proses pengujian formalin pada ikan cakalang yaitu: yang pertama, ambil bagian daging ikan pada bagian ekor. Kemudian, masukkan daging ikan ke dalam gelas ukur yang telah diberi air hangat. Selanjutnya, aduk agar daging larut dalam air. Setelah tercampur, tuangkan ke dalam tabung hingga 5 mili. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan 1 tetes HCHO ke dalam tabung 5 mili. Selanjutnya, ambil formaldehyde lalu masukkan ke dalam tabung yang berisi senyawa HCHO dan tunggu selama 60 sekon atau 1 menit. Langkah yang terakhir, larutan diuji dengan melihat warna pada kertas. Dengan mencocokkan warna pada Quantofix, semakin pekat warna violet pada larutan, maka semakin tinggi pula kadar formalin pada sampel. Kegiatan pada bidang Kesyah Bandaran yaitu surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan atau biasa disebut STBL kedatangan dan STBL keberangkatan kapal perikanan. Adapun prosedur pelayanan STBL kedatangan kapal yaitu: pertama, nahkoda melaporkan rencana kedatangan kapal dan selanjutnya menyerahkan dokumen kapal dan logbook penangkapan ikan. Kedua,
petugas Kesyahbandaran memeriksa ulang dokumen kapal selama kapal berada di pelabuhan perikanan. Ketiga, Syahbandar memeriksa form tanda bukti lapor kedatangan kapal jika ia menandatangani form surat tanda bukti lapor kedatangan kapal serta menentukan lokasi tambat labu kapal perikanan dan jika tidak, dikembalikan ke petugas Syahbandar untuk dilengkapi. Keempat, Kesyahbandaran mendokumentasikan dokumen STBL kedatangan dan menunjukkan lokasi tambat labu. Kelima, Nahkoda menerima surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan dan informasi lokasi tambat labu kapal. Adapun prosedur pelayanan penerbitan STBL keberangkatan yaitu: pertama, Nahkoda melaporkan rencana keberangkatan kapal dan mengisi form STBL keberangkatan kapal yang dilengkapi dengan dokumen kapal perikanan. Kedua, petugas Kesyahbandaran memeriksa dan memverifikasi kelengkapan dokumen dan jika ya melanjutkan dokumen kepada Syahbandar dan jika tidak, dokumen dikembalikan untuk dilengkapi oleh Nahkoda. Ketiga, Syahbandar di pelabuhan perikanan memverifikasi dan memvalidasi dokumentasi dan form STBL keberangkatan kapal dan jika ya diserahkan ke petugas Kesyahbandaran dan jika tidak dikembalikan ke petugas Kesyahbandaran untuk dilengkapi. Keempat, petugas Kesyahbandaran menerima dan mendokumentasikan dokumen STBL keberangkatan dan menyerahkan kepada Nahkoda. Kelima, Nahkoda menerima STBL keberangkatan kapal.